Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Yasmin Diah Martalia, NIM 211030301023, kelas A2. Low back point atau LBP adalah alasan kelima yang paling umum untuk kunjungan dokter, yang mempengaruhi hampir 60-80 orang sepanjang hidup mereka. Nyeri punggung bawah yang telah ada selama lebih dari 3 bulan dianggap kronis. Penyebab spesifik LBP jarang terjadi dan pada sekitar 90% pasien, generator spesifik tidak dapat diidentifikasi dengan pasti. Hampir sepertiga orang yang mencari pengobatan untuk nyeri punggung bawah akan mengalami nyeri sedang yang menetap selama 1 tahun setelah episode akut. Nyeri punggung bawah kronis atau CLBP telah dikaitkan dengan perubahan neurokimia, struktural, dan kortikal fungsional, dan beberapa otak. Daerah termasuk korteks somatensensori, proses kompleks, sensitisasi, perifer, dan sentral dapat mempengaruhi evolusi nyeri akut ke kronis. Anatominya, daerah lumbal terletak di bawah daerah torakal tulang belakang. Punggung bawah terdiri dari 5 ruas, yaitu L1 sampai L5. Ini memiliki sedikit kurva ke dalam yang dikenal sebagai lordosis. Vertebra lumbalis kelima terhubung dengan bagian atas sakrum. Vertebra tulang belakang lumbar dihubungkan di belakang oleh sendi faset yang memungkinkan untuk ekstensi ke depan dan ke belakang, serta gerakan memutar. Dua segmen terendah di tulang belakang lumbar L5 sampai S1 dan L4 sampai L5 membawa beban paling besar dan memiliki gerakan yang paling membuat area tersebut rawan cedera. Daerah punggung bawah juga mengandung otot-otot besar yang menopang punggung dan memungkinkan gerakan di batang tubuh. Otot-otot ini dapat kejang atau menjadi tegang yang merupakan penyebab umum nyeri punggung bawah. Etimologinya, 5-10% dari semua pasien nyeri punggung bawah akan mengalami CLBP. Angka prevalensi CLBP lebih rendah pada individu berusia 20-30 tahun, meningkat dari dekade ketiga kehidupan dan mencapai prevalensi tertinggi antara 50-60 tahun. Namun, tingkat prevalensi stabil pada dekade ketujuh kehidupan. Tidak ada perbedaan prevalensi CLBP pada periode yang berbeda dalam setahun atau di tempat yang berbeda. Prevalensi CLBP lebih tinggi pada wanita, orang yang dengan status ekonomi rendah, orang yang kurang sekolah, dan perokok. Ada indikasi bahwa prevalensi meningkat 2 kali lipat dari waktu ke waktu. Ini mungkin karena perubahan penting dalam gaya hidup dan dalam industri pekerjaan. Faktor-faktor seperti riwayat keluarga dengan nyeri punggung yang melumpuhkan, nyeri yang menjalar, saran untuk beristirahat saat konsultasi nyeri punggung, LBP akibat pekerjaan yang disebabkan oleh cedera lalu lintas. Semua terkait dengan nyeri punggung kronis yang melumpuhkan sepanjang hidup. Kepuasan kerja dan faktor psikososial yang berperan dalam perkembangan CLBP. Gangguan muskuloskeletal adalah kondisi komorbiditas yang sangat terkait dengan CLBP. Semua asosiasi moderat ditemukan ketika mempertimbangkan seluruh bab muskuloskeletal. Sebuah asosiasi yang lebih kuat ditemukan ketika mempertimbangkan gejala somatofrom yang berkaitan dengan kulsetor muskuloskeletal. Faktor nyeri pinggang atau low back pain itu yang pertama faktor umum. Nyeri pinggang merupakan keluhan yang berkaitan dengan erat umum. Secara teori, nyeri pinggang atau nyeri punggung bawah dapat dialami oleh siapa saja.
pada umur berapa saja. Namun demikian keluhan ini jarang dijumpai pada kelompok umur 0 sampai 10 tahun. Hal ini mungkin berhubungan dengan beberapa faktor etikologi tertentu yang lebih sering dijumpai pada umur yang lebih tua. Biasanya nyeri ini dirasakan pada mereka yang berumur dekade kedua dan insiden tertinggi dijumpai pada dekade kelima. Bahkan keluhan nyeri punggung ini semakin meningkat hingga umur sekitar 55 tahun. Yang kedua itu ada jenis kelamin. Laki-laki perempuan memiliki resiko yang sama terhadap keluhan nyeri pinggang sampai umur 60 tahun. Namun pada kenyataannya jenis kelamin seseorang dapat mempengaruhi timbulnya keluhan nyeri pinggang karena pada wanita keluhan ini sering terjadi misalnya pada saat mengalami siklus menstruasi. Selain itu, proses menopause juga dapat menyebabkan kepadatan tulang berkurang akibat penurunan hormon estrogen hingga memungkinkan terjadi nyeri pinggang. Terus ada pekerjaan. Keluhan nyeri ini juga berkaitan erat dengan aktivitas mengangkat beban berat sehingga riwayat pekerjaan saat diperlukan dalam penelusuran menyebabkan serta penanggulangan keluhan ini. Pada pekerjaan tertentu, misalnya seorang kuli di pasar yang biasanya memikul beban di pundak setiap hari mengangkat beban lebih dari 25 kilo sehari akan memperbesar resiko timbulnya keluhan nyeri pinggang. Aktivitas atau olahraga. Sikap tubuh yang salah merupakan penyebab nyeri pinggang yang sering tidak kita sadari oleh penderitanya. Terutama sikap tubuh yang menjadi kebiasaan. Kebiasaan seseorang seperti duduk, berdiri, tidur, mengangkat beban pada posisi yang salah dapat menimbulkan nyeri pinggang. Misalnya, pada pekerjaan kantoran yang terbiasa duduk dengan posisi punggung yang tidak menopang pada kursi, atau seorang mahasiswa yang sering kali membungkukkan punggungnya pada waktu menulis. Posisi berdiri yang salah satu yaitu berdiri dengan membungkukkan atau menekukkan muka. Posisi tidur yang salah satu seperti kasur yang menopang spinal. Kasur yang diletakkan di atas lantai lebih baik daripada tempat tidur yang bagian tengahnya lentur. Posisi mengangkat beban dari posisi berdiri langsung membungkukkan mengambil beban merupakan posisi yang salah. Seharusnya beban tersebut diangkat setelah jongkok terlebih dahulu. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.